Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'ala rajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim ayyashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin thumma al-fadhil sahabul kitab As-Sayyid Husain Al-Fandi summa ila hadratil walid Habibullah Nasil Atas nafa'ana Allah bihim ulumihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas sifat wahdaniyah beserta dengan dalil-dalilnya. Kita masuk kepada sifat yang berikutnya, as-sifatus sabi'ah, sifat yang ke-7 yang wajib bagi Allah, al-iradah, yaitu sifat iradah. Kok enggak sama yang lain, Beb? Bebas, nanti mau nulis sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu enggak tartib sebagaimana sifatnya kita. Ini tartibnya di sini hanya tartib lafzi atau tartib di dalam pengucapannya. Yajibu lillahi ta'ala al-iradatu, wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat iradah. Apa itu iradah? Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzati ta'ala yukhassisu biha kullu jaizin bi ba'dhi ma yajuzu alaihi. Iradah atau berkehendak itu adalah sifat yang qadim, sifat Allah yang tidak ada permulaannya, yang sifat itu qaimah bidzat, sifat yang berdiri pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dengan sifat iradah itu yukhassisu biha
Allah menentukan segala jaizin, segala perkara yang mungkin terjadi, biba'di ma yajuzu alaihi, pada sebagian yang menjadi mungkin terjadi. Jadi iradah itu adalah sifat yang menentukan segala yang mungkin terjadi. Allah menentukan pada sebagiannya, karena perkara itu tidak mungkin diciptakan semuanya. Allah menciptakan sebagian dari perkara yang mungkin terjadi. Pada diri kita mungkin saja terjadi beberapa hal, yang beberapa hal itu bisa jadi perkara-perkara yang berlawanan, yang ketika dua perkara itu muncul bersamaan maka akal akan menolaknya. Jadi yang disebut asalnya, yang disebut perkara yang nggak masuk akal itu apa? Ini perkara ini nggak masuk akal, maknanya akal tidak bisa menerima hal itu kalau itu itu begitu maksudnya. Itu baru namanya nggak masuk akal. Artinya nggak masuk akal itu kalau hal itu terjadi, gitu loh. Orang nyebutnya nggak masuk akal. Kalau hal itu mungkin terjadi, maka itu bukan perkara yang nggak masuk akal. Nah, kita mengelompokkan hal itu menjadi perkara yang mustahil namanya. Suatu perkara yang akal tidak bisa menerimanya kalau hal itu mungkin terwujud. Seperti apa? Dua perkara yang berlawanan terjadi pada satu masa. Ada satu orang pada satu masa, seperti si Zaid gerak dan diam. Zaid itu asalnya mungkin saja bergerak, mungkin saja diam. Zaid itu asalnya mungkin saja jadi orang muslim, mungkin saja jadi orang kafir. Ketika dikatakan Zaid itu bergerak dan Zaid itu tidak bergerak, akal nggak menerima, gitu. Ini perkara yang nggak masuk akal, gitu maksudnya. Kalau dua hal itu terwujud bersamaan. Kenapa? Karena gerak dan diam sesuatu yang kontra, yang berlawanan, hingga dia mungkin terjadi hanya pada salah satunya. Seperti Zaid itu ada pada satu waktu, dan pada waktu yang sama Z itu juga tiada. Akal nggak menerima, gitu loh. Akal hanya akan menerima pada satu waktu Z menerima salah satu dari ada atau tiada. Nggak mungkin pada waktu yang sama Z itu ada dan Z itu tiada, nggak mungkin. Maka semua yang mungkin terjadi itu pada si Zaid, Z itu mungkin ada atau Z mungkin tiada, maka iradahnya Allah menentukan salah satunya. Itu disebut menentukan sebagian dari semua yang mungkin terjadi pada si Zaid. Jadi kedua hal itu semuanya mungkin terjadi, maka Allah menentukan salah satunya. Z itu ada atau Z itu tiada. Z itu bergerak atau Z itu diam. Dan pada sifat-sifat yang lainnya, semua sifatnya, semua keadaannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menentukan itu adalah sifat iradah. Dengan iradahnya Allah menentukan. Maka bahasa dengan iradahnya Allah menentukan bukan berarti iradah itu adalah alat
bagi Allah untuk menentukan sesuatu. Tapi kita mau bicara iradah itu adalah sifat yang punya ta'alluq, sifat yang punya hubungan, yang punya hadapan, yang punya kerja, yang berkaitan dengan perkara yang lain. Nanti kita akan pisah-pisahkan di antara sifat-sifat yang punya ta'alluq. Ada sifat yang ta'alluqnya pada perkara mungkin, ada yang perkaranya pada wujudi saja, ada yang perkaranya pada wajib, mustahil, jaiz. Maka iradah termasuk sifat yang hubungannya hanya pada perkara jaiz atau perkara yang mungkin terjadi. Maka dengan iradahnya Allah menentukan sebagian dari semua perkara yang mungkin terjadi pada si Zaid atau pada makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastahilu alaihi dhidduha wa huwa al-karahah. Dan lawannya dari sifat iradah, lawannya dari sifat menentukan adalah karohah. Allah menciptakan dengan keadaan terpaksa. Menciptakan sesuatu dengan keadaan itu tidak ditentukannya. Contohnya apa? Menciptakannya dengan nggak sengaja. Berarti menentukan sesuatu tanpa iradah. Oh, nggak sengaja kok jadi gitu loh. Nggak sengaja lahir di Indonesia. Atau nggak sengaja kok muncul gitu loh. Iseng itu masih sengaja. Ini nggak sengaja. Atau selainnya nggak sengaja apa? Muncul dengan elat. Muncul karena elat, sebuah kepastian dari zatnya memunculkan zat yang lain gitu. Berarti dia muncul tanpa kehendaknya. Kayak begini, Tuhan itu ya harus menciptakan. Kalau Tuhan nggak menciptakan, ya bukan Tuhan. Kalau begitu, menciptakan itu suatu kewajiban bagi Tuhan, berarti dia menciptakan tanpa kehendaknya sendiri gitu loh. Yang namanya menciptakan dengan kehendaknya itu boleh bikin, ya boleh nggak bikin. Ketika dia menghendakinya, maka dia bikin. Kalau nggak menghendaki, ya nggak bikin. Bukan sebagai Tuhan ya harus bikin. Itu menetapkan bahwa nantinya menciptakan alam ini terjadi dengan sendirinya. Karena dia Tuhan, maka dengan sendirinya alam ini tercipta, bukan dengan kemauannya sendiri. Kalau dengan kemauannya sendiri, bebas, dia mau bikinnya kapan saja, bebas. Makanya kita meyakini ada yang namanya zaman azali, ada yang namanya keadaan di mana hanya adanya Allah saja, tanpa ada yang lain selainnya Allah. Maka zaman azali atau keadaan azali ini menunjukkan bahwa disitulah Allah bebas menciptakan atau tidak menciptakan. Jadi ketika sesuatu tercipta, maka itu sudah di luar keadaan yang azali, di mana Allah dengan kehendaknya menentukan munculnya sesuatu. Mustahil Allah menciptakan dengan terpaksa, dengan tanpa dikehendakinya sendiri, baik itu karena nggak sengaja atau baik itu karena kewajiban atau ilat. Ini pengertian dari sifat iradah dan pengertian dari lawannya sifat iradah, yaitu karohah. Terus di kitab ini musannif nggak memperpanjang pembahasan, karena yang mau kita tuju adalah bagaimana kita bisa membuktikan tiap-tiap sifat itu dengan bukti yang meyakinkan,
bahwa sifat iradah ini wajib ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala zalika, dan dalil adanya sifat iradah bagi Allah, annahu adalah bahwa sungguhnya qad sabata anna hadzal alam lam yahdutsu bidzatih, bahwa alam ini tidak tercipta dengan sendirinya. Alam ini enggak tercipta karena dirinya sendiri. Enggak mungkin tiap-tiap wujud yang ada di alam ini dia menentukan keadaan dirinya sendiri. Matahari menentukan bundernya sendiri. Manusia menentukan laki-laki atau perempuannya sendiri. Pohon-pohon menentukan keadaan dirinya sendiri. Hewan-hewan, macan, atau yang lainnya menentukan keadaannya sendiri. Oh, macan itu punya taring. Macan itu yang milih ya macan itu sendiri. Kalau cacing ya nggak punya taring. Kenapa? Karena cacing milih dirinya sendiri. Ini nggak diterima oleh akal. Kalau manusia bisa menentukan dirinya sendiri, bagaimana mungkin sesuatu yang dia tadinya tidak ada bisa memilih keadaannya yang ada, gitu loh. Dianya nggak ada, gimana bisa memilih keadaannya untuk bisa menjadi ada? Jadi nyata bahwa seluruh alam ini dia tidak mungkin bisa menentukan keadaannya sendiri. Oh, alam ini sebenarnya terjadi itu dia nggak memilih sifatnya, tapi karena evolusi, karena pengaruh tempat tinggalnya, pengaruh lamanya dia berada pada tempat sesuatu, maka tempat itu merubah keadaan dirinya. Ini pendapat orang-orang yang nggak mengakui keberadaan zat yang menentukan. Dia ketika nggak mempercayai adanya Tuhan yang menentukan, maka dia akan berpikir bagaimana caranya alam ini terproses dengan sendirinya. Maka dia menentukan bahwa yang memproses perbedaan bentuk-bentuknya alam, ya alam itu sendiri. Apa yang memprosesnya? Waktu yang begitu lama membuat dirinya terproses menjadi sesuatu hingga terjadilah perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Jerapah tadinya kucing, cuman karena pohon tinggi-tinggi lama-lama lehernya panjang. Artinya memaksakan diri untuk merasionalkan bahwa alam ini tercipta tanpa Tuhan, gitu loh. Jadi memaksakan diri bahwa ya ini terproses sendiri tanpa adanya Tuhan. Maka yang menerima pendapat ini adalah orang-orang yang nggak rasional, gitu loh. Dia menolak apa yang menjadi keyakinan yang ada di dalam hatinya yang paling dalam. Karena ada perkara-perkara yang nggak terjawab di hatinya, maka dia terpaksa mencari alasan lain untuk menolak itu, hingga meninggalkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Nah, kita meyakini bahwa seluruh alam ini tidak mungkin bisa menentukan keadaan dirinya sendiri.
yang tadinya nggak ada bisa menentukan adanya sajalah, apalagi bentuk-bentuk yang lainnya, keadaannya saja dia nggak bisa menentukan. Kayak kamu lahir tahun 70, berarti tahun 60 ada nggak? Kok tiba-tiba kamu tahun 60 nggak ada, bisa menentukan waktu adanya tahun 70 gitu loh. Yang menentukan siapa? Ya saya sendiri. Lah, kamunya di mana waktu itu? Kok bisa menentukan keadaan kamu untuk lahir tahun 70 gitu loh. Kok ya nggak tahun 50 aja gitu loh. Kan sama-sama tahun 50 juga belum ada. Tahun 40 belum ada. Kok yang milihnya tahun itu, yang milihin siapa gitu loh. Kalau kamu sendiri yang milih, waktu itu kamu sedang dalam keadaan apa? Wong jelas-jelas kamu keadaannya tidak ada. Bagaimana perkara yang tidak ada bisa menentukan keberadaan wujudnya sendiri? Wa innama hadatsa anillahi subhanahu, dan terciptanya semua alam ini adalah atas ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ada zat yang tunggal, yang esa, yang dia bisa menentukan segala sesuatunya. Pasti ada. Yang dia itu wajibul wujud. Yang dia itu wujudnya tidak menerima yang lainnya, hanya ada. Maka sesuatu yang wajib ada inilah yang bisa merubah sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada. Jadi perkara yang tadinya mungkin bisa ada, bisa nggak ada, inilah yang kemudian dirubah oleh Tuhan dari ketiadaan menjadi ada, dan ditentukan masing-masing pada waktunya sendiri-sendiri. Ada yang muncul tahun 60, tahun 70, tahun 80. Allah yang menentukan kemunculan tiap-tiap makhluk-makhluknya. Wahina idzin, jika demikian, nagulu, kami mengatakan demikian. Inna hudusal alami anhu ta'ala, bahwa terciptanya alam ini itu semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imma ayyakuna bitoriqil illiyah wa darurah biduni iradah wa ikhtiyarin, wa imma ayyakuna bitoriqil iradah wa ikhtiyarin. Kemungkinannya dua. Oh, yang menciptakannya adalah Allah, Tuhan. Maka kalau Tuhan yang menciptakan, kemungkinan Tuhan menciptakan ada dua. Dia menciptakannya dengan elah otomatis. Sebagai Tuhan, otomatis dia menciptakan. Karena kalau dia nggak menciptakan, dia bukan Tuhan. Sebagai Tuhan, maka dia harus menciptakan. Berarti kemunculannya secara wajib, secara elat, secara otomatis. Keberadaan Tuhan seketika itu memunculkan keberadaan alam. Berarti Tuhannya qadim, alamnya qadim. Karena Tuhannya qadim, maka keberadaan alam ini sesuai dengan keberadaan Tuhan. Ketika kemunculannya secara otomatis dari zatnya, tanpa dikehendaki, tanpa adanya kehendak atau pilihannya Tuhan. Atau yang kedua, kemungkinan tercipta atas pilihan Tuhan, atas kehendak Tuhan. Jadi dua kemungkinan. Yang bikin satu nih Tuhan, terus dia bikinnya gimana? Otomatis bikin
atau dia bebas memilih apa yang mau dibikin. Ai anahu wallazi arada wujudahu wakhtarahu wa ayyana lahul waqta alladhi yujadu fihi. Yang disebut Tuhan menciptakan atas kehendak atau pilihannya adalah maksudnya bahwa zat Tuhan menghendaki dan memilih wujudnya alam dengan kehendaknya. Dia menentukan kapan waktu dan di mana alam itu akan diciptakan. Ini hanya diringkas pada dua. Asalnya yang Allah tentukan berapa? Berapa? 6 perkara. Wujudnya, waktunya, tempatnya, ukurannya, sifat-sifatnya, semuanya ditentukan. Jadi dengan kehendaknya Allah menentukan kapan akan diwujudkan dan di mana akan diwujudkan. Karena kamu itu mungkin aja wujudnya mungkin aja tahun sekian mungkin, dan mungkin saja wujudnya nongol di Arab, di Indonesia, di Cina, di Antartika, atau di yang mau direbutin Amerika apa namanya? Green Flag. Mungkin saja itu lahirnya di sono. Jadi waktunya ditentukan dan tempatnya juga pasti ditentukan. Ini yang dimaksud ada yang menentukan. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau Allah yang bikin, dua kemungkinan. Dia bikin dengan cara otomatis jadi, atau dia bikin dengan dia menentukannya. Kemudian la jaiza ayyakuna hudusul alam anhu bitariqil iliyah wa dzururah bidunil ikhtiyar. Maka kita bahas yang pertama. Allah menciptakan dengan jalan elat atau otomatis atau kewajiban. Maka akal tidak bisa menerima, tidak masuk di akal jika terciptanya alam dari Allah melalui sebuah kepastian atau otomatis tanpa pilihan dari Allah untuk menciptakannya atau tidak menciptakannya. Jadi dia sebagai Tuhan nggak punya pilihan, tiba-tiba muncullah alam. Tanpa dipilihnya alam itu muncul dengan sendirinya. Kayak apa? Contohnya perkara elat itu perkara apa contohnya? Cincin. Kayak kamu lah, kamu bergerak. Ketika kamu bergerak, tanpa kamu pilih, tanpa kamu menentukannya, maka semua yang ada pada diri kamu ikut bergerak. Padahal kamu nggak punya keinginan menggerakkannya. Tapi semuanya ikut bergerak. Bajunya bergerak, cincinnya bergerak, sendalnya bergerak, sepatunya bergerak. Padahal kamu nggak pernah menginginkan itu semua bergerak. Itu namanya dengan jalan elat atau otomatis bergerak. Li'annahu law kana amru kadzalika, maka apabila kenyataannya demikian, Allah menciptakan dengan otomatis, wallahu subhanahu wa ta'ala qadiman, dan Allah itu zatnya adalah zat yang qadim, lazima ayakunal alam qadiman, maka pasti alam ini juga dia qadim.
bukan perkara yang baru. Li'annahu hina idzin yakunu ma'lulan lillahi ta'ala. Karena kalau yang memunculkannya elatnya itu qadim, maka ma'lulnya juga qadim. Yang mengikuti dan yang diikuti harus sebangsa. Kalau yang mengikuti, yang diikuti itu qadim, maka kemunculan yang mengikutinya juga qadim. Karena zatnya Allah qadim, zatnya Allah otomatis memunculkan alam, jadilah alam ini juga qadim. Wal ma'lul yajibu ayyatabi'a illatahu. Dan yang namanya ma'lul itu wajib mengikuti elatnya. Wala ta'akhkharu anha, dan nggak mungkin si ma'lul mengakhiri dari elatnya. Nggak mungkin si ma'lul itu munculnya, oh elatnya sekarang, ma'lulnya nanti, namanya. Ente geraknya sekarang, cincinnya geraknya nanti, ya nggak mungkin gitu. Ketika kamu bergerak, cincin kamu ya bergerak gitu. Karena dia adalah elat dari kamu. Geraknya cincin mengikuti geraknya si tangan, itu namanya elat gitu. Nah, kalau zat Tuhan yang memunculkan alam, berarti keberadaan zat Tuhan otomatis memunculkan alam. Sedangkan kita meyakini bahwa keberadaan zat Tuhan qadim, berarti keberadaan alam yang mengikutinya juga pasti qadim. Wa qad sabata annal alam hadisun. Tapi kita sudah membuktikan bahwa alam ini baru. Wujida ba'da an lam yakun. Dia muncul dari yang tadinya dia tidak ada. Falam yakun hudutsuhu anillahi bitariqil illah wa darurah. Maka kebaruannya alam nggak mungkin itu otomatis dari zatnya Tuhan. Nggak mungkin keberadaannya alam itu otomatis dari zatnya Allah. Karena Allah nggak punya pilihan untuk mewujudkannya atau meniadakannya. Wujudnya Allah itu otomatis memunculkan kewujudnya si alam. Berarti alam ini nggak mungkin disifati dengan sifat baru. Pasti disifati dengan sifat qadim. Dan alam ini juga nggak akan menerima tiada. Gitu. Karena yang namanya elat, cincin itu bergerak ketika tangan kamu bergerak. Ketika diam, cincinnya diam. Lah, wujudnya Allah memunculkan wujudnya si makhluk, wujudnya si alam. Lah, Allahnya wujudnya tetap. Berarti alam wujudnya tetap, gitu loh. Sesuai keberadaan elatnya, gitu kan. Karena elatnya itu qadim, keberadaan si elat tetap, maka maklulnya yang mengikuti juga tetap. Jadi alam tidak akan menerima ketiadaan. Karena wujudnya Tuhannya nggak menerima ketiadaan. Kayak ketika jari kamu bergerak, selama jari kamu gerak, cincinnya gerak terus mengikuti geraknya si jari. Ketika jari nggak pernah diam, cincin juga nggak pernah diam. Nah, kalau wujudnya alam mengikuti zatnya Allah, nyatanya zatnya Allah nggak pernah tiada. Berarti zatnya alam juga nggak akan pernah tiada, maka zatnya alam juga akan qadim, tidak pernah menerima ketiadaan. Nyatanya kita tahu kita ini pernah nggak ada,
kemudian jadi ada. Lah, apa yang nyata pada keberadaan kita yang tadinya nggak ada jadi ada, ini jadi bukti bahwa kita muncul nggak mungkin karena elat zatnya Allah. Gitu loh. Jadi kemungkinan pertamanya tertolak karena adanya si alam itu baru. Jadi kebaruan si alam inilah yang membuktikan alam ini muncul pasti bukan karena elat zatnya Allah. Kalau alam ini muncul karena elat zatnya Allah, maka alam itu akan qadim sesuai dengan zatnya Allah. Dan alam itu nggak akan pernah mengalami ketiadaan di mana? Di sebelum atau sudah? Hah? Di sebelumnya. Di sebelumnya nggak pernah tiada. Karena Tuhannya nggak pernah tiada, gitu loh. Karena Tuhannya nggak pernah tiada, berarti zatnya otomatis memunculkan adanya alam. Berarti alam ini nggak pernah mengalami ketiadaan sebelumnya, gitu loh. Lah, sedangkan baru itu menunjukkan adanya ketiadaan sebelumnya, gitu loh. Ya kan? Kamu nyata bahwa kamu lahir tahun 70, tahun 60, tahun 50, kamu ada nggak? Nggak ada. Berarti ketika kamu tahun 70 lahir, keadaan kamu apa? Baru. Yang tahun sebelumnya nggak ada, tahun 70 jadi ada. Berarti munculnya kamu bukan karena elat zatnya Allah. Kalau munculnya kamu karena elat zatnya Allah, kamu nggak akan sempat mengalami ketiadaan sebelumnya. Karena Tuhannya nggak pernah tiada, gitu loh. Hingga alam ini nggak pernah dihukumi dengan baru. Karena perkara baru itu pasti yang pernah nggak ada terus jadi adalah. Karena bukti alam ini baru, yang menciptakannya itu zatnya qadim, maka nggak mungkin zat yang qadim jadi elat pada wujudnya perkara yang baru. Ini buktinya, gitu loh. Jadi asumsi yang pertama bahwa yang menentukannya Tuhan, tapi Tuhan menentukan karena elat, itu terbantahkan. Apa pembantahannya? Karena alam ini baru. Karena barunya alam itulah memustahilkan alam ini muncul karena elatnya Tuhan. Kalau muncul karena otomatis dari zatnya Tuhan, maka alam ini harus qadim, dia nggak pernah mengalami ketiadaan sebelumnya. Gitu. Lah kapan tiadanya? Wong Tuhannya nggak pernah tiada. Kalau Tuhan jadi elatnya, berarti alam ya nggak pernah tiada dong. Kapan tiadanya? Gitu. Hah? Iya, nanti otomatis kalau sudah nggak baru, qadim, ya akan jadinya bako juga. Jadi zatnya Tuhan otomatis memunculkan keberadaannya si alam, maka alam ini akan jadi alam yang qadim. Nyatanya nggak ada alam yang qadim, semua alam baru. Tadinya pernah nggak ada, terus alam jadi ada. Berarti alam ini nggak mungkin muncul karena otomatis dari zatnya Allah. Alam ini nggak mungkin muncul karena ciptaan Allah yang tanpa pilihan, yang tanpa ditentukan, yang otomatis muncul dari dirinya Allah itu sendiri, nggak mungkin. Kalau itu diasumsikan dan itu terjadi, berarti otomatis alam ini juga harus qadim. Dia tidak diawali oleh ketiadaan.
Falam yakun hudutsu anillahi ta'ala bitariqil ilah wa dzurura. Falam yabqa illa annahu hadatsa bi iradatillahi ta'ala wa ikhtiyarihi. Maka berarti kalau sudah kemungkinan yang pertama terbantahkan bahwa alam ini nggak mungkin muncul karena dirinya sendiri. Berarti alam ada yang menentukan, dan yang menentukannya adalah Tuhan. Tapi Tuhan menentukan bukan karena otomatis dari zatnya sendiri. Penciptaan alam yang otomatis dari zatnya sendiri terbantahkan karena sifatnya si alam ini baru. Karena kebaruan si alam itulah nggak mungkin Tuhan dengan zatnya sendiri otomatis menciptakan zatnya si alam. Nah kalau begitu tersisa satu kemungkinan lagi. Apa? Alam tercipta karena ditentukan oleh kehendaknya Allah. Berarti Allah menciptakan alam atas kehendaknya, atas pilihannya. Kapan alam akan dimunculkan, kapan alam akan ditiadakan, akan dimunculkan di mana, semua itu muncul atas kehendaknya sendiri. Bukan muncul otomatis sendiri. Ini kemungkinan yang ada dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama muncul sendiri, otomatis dari zatnya Allah tertolak karena sifatnya alam baru. Maka yang mungkin terjadi berarti alam ini tercipta atas kehendak atau pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahsisihi lahu al-waqta alladhi yujadu fihi. Maka dengan iradahnya Allah menentukan wujudnya, menentukan waktunya, menentukan tempatnya, yang mana hal itu kemudian dimunculkan, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad thabata bihadza anna Allah ta'ala ilahul alam muridun mukhtarun. Dengan dalil inilah kita menetapkan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam, yang mana dia adalah muridun, zat yang pada dirinya ada sifat kehendak, zat yang pada dirinya ada sifat memilih kapan dia mau menentukan, kapan dia mau memunculkan, kapan dia mau mewujudkan. Itu semua atas pilihannya, bukan otomatis dari zatnya. Maka kita meyakini dengan dalil barunya alam, Allah Al-Mukhtar, Allah Al-Murid, Allah zat yang menentukan segala apa yang muncul pada dirinya alam karena kebaruannya si alam. Ada yang munculnya dulu, ada yang munculnya sekarang, ada yang nanti akan muncul. Jelas barunya. Nah, ketika semua yang baru itu ada tampak di hadapan kita, jadi dalil ini semua muncul atas kehendaknya, bukan muncul otomatis. Nyambung? Ini dalil yang nyata gitu loh, bahwa alam ini muncul atas kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad thabata bihadza anna Allah ta'ala ilahul alam, Tuhan pencipta alam, muridun mukhtarun. Wa wajabat lahul iradah, maka zat yang muridun itu wajib pada dirinya ada sifat iradah. Nggak mungkin zat yang menentukan itu pada dirinya nggak ada sifat iradah.
Ini pembantahan juga bagi orang-orang Mu'tazilah yang menolak adanya sifat iradah pada zatnya Allah. Kalau Allah itu muridun, bagaimana dia menentukan dengan zatnya? Kalau dia menentukan dengan zatnya, otomatis zatnya alam ini juga qadim. Karena zatnya itu yang qadim, otomatis menentukan wujudnya alam, maka alam juga akan qadim. Nyatanya alam ini baru, berarti zatnya yang menentukan itu dengan adanya sifat iradah. Yang dengan adanya iradah ini Allah bebas memilih kapan saja mau menciptakan dan kapan saja tidak menciptakan. Maka inilah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang murid, yang pasti dia penentu wujudnya alam semesta. Apa saja yang kamu lihat di jagat raya ini semuanya baru. Gak ada satupun alam yang qadim. Makanya ini kan jadi dalil dalam bukti matolibu sab'ah, bahwa alam ini nggak mungkin ada yang qadim. Kalau alam nggak mungkin ada yang qadim, berarti alam ini muncul atas iradahnya Allah, atas ketentuannya Allah. Kapan kita akan ada, kapan kita akan tiada, semua keadaan kita, geraknya kita, diamnya kita, sifat baiknya, buruknya, munculnya di mana, bagaimana keberadaannya, besar atau kecil ukurannya, semua ditentukan oleh zatnya Allah, zat yang bersifat iradah. Ini bukti yang nyata bahwa barunya alam membuktikan Allah iradah. Makanya dikatakan membuktikan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat adalah barunya alam. Barunya alam jadi bukti Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ini enggak dikumpulkan, tapi dipisah-pisah di sifat ini. Kalau ini di kitab yang lain, dalilnya kudrat, iradat, ilmu, hayat dijadikan satu, yaitu wujudnya alam. Di wujudnya alam jadi bukti Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Gitu. Karena untuk menciptakan alam nggak mungkin tanpa salah satu dari 4 sifat ini. Tapi di sifat ini, kitab ini dipisah-pisahkan. Iradah, dengan kamu melihat iradah, kamu sudah bisa melihat bahwa alam ini muncul pasti atas iradahnya. Maka di sini kenapa enggak yang dibicarakan kudrat dulu? Karena kalau kudrat dulu harus nyambung iradah, makanya dibahas iradah dulu. Ini fungsinya mau mendalili satu persatu dari tiap-tiap sifat. Jadi nanti setelah ini baru bahas kudrat, baru bahas ilmu, baru bahas hayat. Ini urut-urutannya kalau mau dipisahkan. Kalau nggak mau dipisahkan, ya akan dibahas kudrat dulu, iradah, ilmu, hayat. Keempat sifat itu dibuktikan dengan adanya barunya alam semesta. Jadi fawajabat lahul iradah, maka wajibnya bagi Allah bersifat iradah. Wastahala alaihi dzidduha, dan mustahil bagi Allah bersifat lawannya dari iradah, wa ya al-karohah, yaitu keterpaksaan. Yang tadi ngomong kan, terpaksa itu yang bagaimana? Terpaksa itu bikin alam dengan tidak sengaja, gitu loh. Lah nggak sengaja itu gimana? Tanpa dikehendaki, ya. Terus prakteknya muncul tanpa dikehendaki gimana, gitu loh. Ya otomatis muncul dari zatnya tanpa dikehendaki, gitu. Jadi zatnya yang memunculkan, gitu loh.
tanpa irodahnya. Kalau zatnya yang memunculkan tanpa irodahnya, berarti dia bersifat karohah, gitu dong. Jadi kayak kamu melihat tangan kamu, kelihatannya tangan menggerakkan cincin, itu karohah gitu loh. Kenapa? Karena tanpa kehendak kamu, tangan ikut cincin ikut bergerak gitu loh. Jadi geraknya cincin atas karohah kamu, bukan atas irodah kamu. Kalau irodah kamu ente boleh bikin cincinnya gerak atau enggak gerak gitu. Sesuatu yang elat itu justru kerjanya itu karohah. Sama dengan nanti sifat tobiah. Tobiah juga nanti adamul iroda. Elah ya adamul iroda, tobiah juga adamul iroda gitu loh. Di tabiat itu karena wataknya, memang Tuhan itu wataknya begitu gitu loh. Api itu wataknya memang membakar gitu loh. Jadi terbakarnya sesuatu tanpa kemauannya si api gitu loh. Memang kalau kamu menempelkan sesuatu sama si api, ya otomatis terbakar. Mau apinya mau atau enggak mau, tetap terbakar gitu loh. Karena membakar bukan maunya si api. Berarti api membakar bukan atas kehendaknya, keterpaksaannya. Kata si api, kalau saya bisa milih, saya dinginkan kamu. Kalau saya bisa milih, tapi saya nggak bisa milih gitu loh. Nah, kalau Allah menciptakan dengan demikian, berarti dia menciptakan dengan keterpaksaan. Namanya tanpa adanya sifat iroda. Tapi akal menolak kemungkinan adanya hal tersebut. Akal menolak adanya ketiadaan irodah pada zatnya Allah. Karena kalau demikian, alam ini pasti kodim. Tapi kodimnya alam nyata tertolak. Alam ini nyata baru, dengan barunya si alam, nyata pula adanya Allah yang menentukan kapan dia akan muncul dan kapan dia tidak akan muncul. Wahuwal matlub, dan inilah yang kita cari. Inilah yang kita tuntut sebagai pembuktian, bahwa dengan bukti inilah kita menetapkan Allah pasti irodah. Jadi kita mensifati Allah irodah bukan dengan ikut-ikutan, tapi punya bukti bahwa Allah itu pasti punya sifat irodah, menciptakannya bukan terpaksa gitu loh. Kayak Allah memasukkan hambanya ke dalam surga, kenapa? Ya karena pilihannya sendiri, bukan keterpaksaan, bukan. Oh, karena hambanya berbuat baik, terpaksa Allah masukkan dia ke surga. Karena hambanya berbuat jahat, terpaksa Allah masukkan neraka. Karena hambanya sudah makan, Allah terpaksa bikin kenyang. Karena hambanya sudah kawin, terpaksa Allah kasih anak. Enggak, bebas. Ente mau kawin 70 kali juga Allah bebas nggak ngasih anak. Karena ngasihnya anak juga irodanya Allah, atas pilihannya Allah, bukan keterpaksaan bagi Allah, bukan. Inilah bukti Allah menciptakan bukan dengan elat, juga bukan dengan tabiat. Kalau Allah menciptakan dengan elat, dengan tabiat, pasti alam ini kodim dan pasti Allah itu terpaksa, bukan menciptakan atas kehendaknya sendiri. Wallahu a'lam. Ini yang kita buktikan sebagai pembuktian yang Allah kasih kita akal yang bisa memahami ini, hingga bisa sampai pada memahami adanya sifat iradah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan bahas selanjutnya sifat qudrah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna wa anana asrabna ala lagha asrabna wa tub alaina tauba taghsil kulli hauba wasdolana aurati wa amin hirahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi idadata si suhbi walhamdulil ilahi ilbadi wa tanahi Kana rabbika rabbil izzati masifun salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.